Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa datang ke sekolah dalam rangka kegiatan sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, SMA Negeri Bintulu. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada arwah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas dukungannya pada saya selaku calon guru penggerak angkatan 8, memberikan waktu support waktunya sehingga terlaksananya kegiatan sosialisasi hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru semua beserta tenaga administrasi yang mau datang dalam rangka mengikuti sosialisasi ini. Ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah ini, ya, ini di latar belakangi sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak menuju kebahagiaan. Ya, kegiatan ini sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, dan ini salah satu bentuk penambahannya kebenaran hati di sekolah. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu tujuan kita atau goal kita sebagai pendidik, ya, menuntun segala kodrat anak. Bagaimana saja itu kodrat anak? Macam-macam. Ini kodrat anak. Kita hanya menebalkan yang positif dan meminimalisir yang negatifnya. Ya. Ini seperti ibarat petani menanam jagung. Yang merawat, tugas kita merawat. Ini seperti itu. Ya. Kita tidak bisa mengubah, memaksakan kehendak siswa, tidak bisa. Kita hanya menuntun tugas kita. Ya. Cara yang sebaik-baiknya dengan menipiskan hal-hal negatif yang ada pada diri murid. Jadi itu. Berikutnya, nah ini semacam kita menguji, ya. Umpamanya seperti ini kita dengan teman kita, ya, yang satu menggenggam, yang satu mencoba memaksakan buka genggaman tangan temannya. Okay. Umpamanya dalam genggaman itu tuh ada sesuatu yang sangat penting. Coba dipaksa teman. Tentu dia akan berusaha sekeras-kerasnya untuk tidak mau membuka genggaman tangan. Maknanya apa? Bahwa pengendalian diri itu ada pada diri anak itu sendiri. Pengendalian itu hanya ada pada anak itu sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Jadi itu poinnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kesalahpahaman, ya, atau miskonsepsi mengenai kendali atau kontrol. Ya, ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser, seorang ahli psikologi. Ada 4 miskonsepsi terhadap murid ini. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Bahwa dengan kita mengontrol siswa, murid itu bukti kita berhasil. Kalau bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena kendali ada pada diri siswa. Siswa, murid, dia akan mau dikendali karena ada tujuan tertentu. Bisa dia karena takut dihukum umpamanya. Ya. Pokoknya kebanyakan dari faktor ekstrinsik atau faktor eksternal. Dia mau menurut kehendak kita sebagai guru. Ya. Bahwa guru bukan pengontrol murid. Ya, kita hanya menuntut Bapak Ibu. Kemudian ilusi, ya, anggapan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Tidak semua ya Bapak Ibu kegiatan positif itu memang efektif dan bermanfaat. Dia hanya punya kebanyakan tujuan menghindari hukuman kebanyakan, ya? Atau punya motivasi lain, berharap ada umpamanya dapat ranking, dapat hadiah, ya? Jadi itu. Kemudian yang ketiga, bahwa ilusi, bahwa kritik, ya, dan membuat orang merasa bersalah dapat mengandung karakter. Contohnya seperti ini. Tadi saya di kamar ini contoh sampel, ya. Sebenarnya ini tidak bagus juga. Ya. Dengan menunjukkan, kamu salah ya, saya sepatu hitam. Kamu salah. Ya. Jadi membuat siswa merasa bersalah, ya, itu sebenarnya tidak bagus. Justru hanya akan menjatuhkan mental murid. Ya. Dia akan terpuruk mentalnya. Ya, seperti itu. Itu miskonsepsi. Kemudian miskonsepsi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita merasa lebih tua, merasa lebih berpengalaman, kita lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh murid. Ya, itu adalah miskonsepsi yang salah menurut Dr. William Glasser. Bahwa punya asasi ya, begitu. Ya. Pokoknya kuncinya kita hanya menuntut. Kita tidak boleh memaksa hak seorang murid. Nanti lihat ya bagaimana ini ya, bukannya kita memberikan kebebasan sebesar-besaran kepada mereka. Nah ini miskonsepsi kebanyakan dari Bapak Ibu Dewan Guru, kebanyakan seperti itu. Ini menurut Dr. William Glasser, seorang ahli psikologi. Ini dalam usaha menerapkan budaya positif, yaitu dengan melakukan penerapan disiplin, ya Bapak Ibu. Nah ini adalah pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Sebelum kita masuk ke sini ya Bapak Ibu, beberapa kali kita pergantian kurikulum, mungkin muncul pertanyaan di benak kita. Kenapa setelah hampir 70 tahun kita merdeka baru terpikir mau menggunakan pemikiran KHD dan Dewantara? Apakah kurikulum 2013 KBK sebelumnya tidak memaknai pemikiran KHD? Mengapa baru sekarang pemikiran KHD ini baru kita terapkan di program penggerak ini? Tentu ini banyak faktor ya Bapak Ibu. Bisa dia politik, bisa kepentingan lainnya. Ya. Lalu dalam kemerdekaan pemikiran KHD lah yang digunakan. Cuma karena banyak faktor, misalnya banyak muncul hilang tenggelam pemikiran beliau. Kalau dia ini dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ya. Jadi kita masuk ke sini. Salah satu usaha menerapkan budaya positif adalah Bapak Ibu dengan memaknai disiplin itu bagaimana. Ya. Seperti yang dikatakan oleh KHD, seperti yang Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Meskipun itu disiplin itu bersifat self-disiplin atau yaitu kita sendiri yang melakukan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini menurut pemikiran KHD. Maksudnya apa? Penerapan disiplin itu, sebaik-baik penerapan disiplin itu adalah motivasinya dari dalam diri siswa itu sendiri, yang disebut dengan motif intrinsik, ya, motif dalam diri, bukan motif dari luar diri. Terkadang kita menggerakkan disiplin siswa itu melalui pemaksaan, atau di sini disebut penguasa lain di sini, ya. Karena tidak bisa menerapkan disiplin murid, terpaksa kita yang menerapkan. Sebaik-baik disiplin itu adalah muncul dari dalam diri murid itu sendiri, motivasi intrinsik. Contohnya bagaimana motivasi dalam murid dan intrinsik itu? Dengan adanya rasa tanggung jawab. Saya harus hadir ke sekolah tepat waktu, tujuannya apa? Supaya saya bisa menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi itu tugas kita adalah menanamkan motivasi dalam murid, supaya tujuan dia disiplin itu, kita harus meluruskan niat murid. Seperti itu tujuannya. Jangan tujuannya bukan untuk supaya murid itu takut dihukum, takut dipanggil orang tua, bukan itu. Sebaik-baik motivasi itu adalah dari dalam diri siswa. Yaitu apa? Rasa tanggung jawab, kebutuhan. Contoh sampel ya. Kalau dulu kan mau mengajar anak sholat supaya di sekolah dikasih permen, dikasih hadiah. Itu kan motivasinya karena permen, karena hadiah.
Seiring berkembangnya pemikiran anak, motivasi itu harus digeser. Jangan lagi dengan tujuan kebendaan atau materi, atau pujian dari orang lain. Karena bagaimana itu tuh menjadi kebutuhan dan tanggung jawab. Nah, di sini usaha berat kita sebagai bapak ibu guru menanamkan motivasi seperti itu. Karena kan kita sendiri ya sebagai bapak ibu dewan guru mungkin kita punya macam-macam motivasi kita datang ke sekolah. Kita datang pagi umpamanya, kita tepat waktu masuk kelas, tepat waktu keluar kelas, jaga ini hadir terus. Mungkin macam-macam motivasinya. Bukan yang berburuk sangka atau suzon. Sampai kadang minta beli kepala sekolah umpamanya kan, macam-macam. Atau takut direnyeng guru umpamanya, dijulit wakil kepala sekolah umpamanya, macam-macam motivasinya. Kita sudah sedewasa ini pun masih sulit menanamkan motivasi. Tapi itu tugas berat kita Bapak Ibu. Jadi kuncinya dengan memberikan ketenangan. Kita harus mengembangkan diri kita sendiri dulu, baru menanamkan kepada murid. Jadi itu maknanya. Di sini disiplin positif berikutnya menurut oleh KHD dan Dian Gosen. Jadi KHD ini Bapak Ibu ya terinspirasi dari beberapa tokoh-tokoh pendidikan dunia, ya, yaitu salah satunya Dian Gosen. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Karena maka nilai tersebut sebagai nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti ini kita menanamkan kepada siswa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, terbebas dari lintas suku, agama, kepercayaan, adat istiadat. Ya. Itu banyak contohnya Ibu Bapak Ibu nilai-nilai. Seperti apa? Menghargai. Itu kan setiap suku, setiap budaya, setiap agama pasti ada menanamkan nilai kebajikan. Ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal, terbebas dari tidak ada ikatan dari budaya, agama dan berbagai bentuknya. Ini nilai kebajikan dari berbagai organisasi. Nah ini Bapak Ibu nanti akan kita terapkan di seluruh kelas, ya kepada Bapak Ibu wali kelas. Memang di sini fokusnya adalah wali kelas yang akan mengajak siswanya membuat namanya suatu keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin ada di kelas-kelas wali kelas yang sudah menerapkan ini. Namanya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas ini mungkin sifatnya agak ketat mengatur. Nah di sini ada namanya budaya positif, yaitu dengan menanamkan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu dibuat bersama-sama ya antara wali kelas dengan siswa. Melalui curah pendapat Bapak Ibu, apa hal-hal yang kita yakini bersama-sama yang akan dilaksanakan bersama-sama. Jadi kepada Bapak Ibu wali kelas, ini salah satu tugas pertama kita. Menjadi Pak D, salah satu program penggerak dan dimasukkan membuat keyakinan kelas di tiap kelas. Ya, kalau guru mapel kan mengikuti saja Bapak Ibu ya, guru mapel mengikuti apa yang dibuat oleh wali kelas. Ya, jadi seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini cukup banyak Bapak Ibu yang akan dibuat di kelas. Macam-macam, ada beriman bertakwa ini dari profil Pancasila ya. Mandiri, benar kritis, berakhlak mulia. Ini contoh-contoh dari bentuk-bentuk nilai-nilai yang akan diterapkan di kelas. Terserah pokoknya melalui curahan kesepakatan bersama Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi banyak sumber-sumber nilai yang Bapak Ibu gunakan nanti di kelas. Oke. Jadi harus diskusi ya Bapak Ibu dengan gurunya. Nah mau apa yang kita gunakan. Nanti itu dievaluasi tengah jalan. Apakah mau ditambah atau dibagaimanakan. Ya, jadi seperti itu. Nah ini nilai kebajikan dari lembaga Primaries Program. Apa bentuk nilai-nilainya? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Ya ini bentuk nilainya. Ini dari 9 pilar karakter, macam-macam. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandiri, tanggung jawab, jujur. Nanti dibuat bagus-bagus di banner di kelas. Jadi di samping struktur, jadwal piket, mata pelajaran, nanti dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini disepakati bersama antara wali kelas dan Bapak Ibu ke siswanya. Oke. Nanti ada prosedur pembuatannya. Ya. Nah.
Berikutnya motivasi perilaku manusia. Ini motivasi. Nah ini motivasi murid kebanyakan. Kita mau fokusnya murid ya. Kalau guru mungkin pegangan kita nanti. Ada 3 motivasi siswa murid di sini kebanyakan dalam di sekolah. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tak nyaman dia. Dimarah guru, dikepung seolah-olah merasa dirinya terhukum. Itu bisa membuat mental murid menjadi down atau bahasa sekarang itu namanya insecure. Murid menjadi insecure gara-gara penghakiman atau ini dari gurunya. Ya. Berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Ingin mendapatkan seperti itu. Berikutnya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini. Jadi ada kegiatan kita setiap akhir semester itu memberikan penghargaan ya Bapak Ibu, ranking kelas ya. Sebenarnya kalau menurut teori yang berlaku itu sudah tidak efektif lagi, tidak relevan lagi. Ya. Memberikan penghargaan prestasi kepada siswa. Ya. Tidak relevan lagi karena itu bisa berpengaruh terhadap psikologi siswa itu sendiri dan juga siswa yang lain. Nah nanti kan kita lihat. Nah ini oleh Alfikon. Ini tahun 90-an, 95 hasil penelitiannya. Ya. Saat kita berulang-ulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab, ya, atau kepada murid mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan kelas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini bagaimana Bapak Ibu? Nah ini kita lihat ya Bapak Ibu di sini. Ini ada modul nanti saya kasih. Nah ini penelitian tahun 95 oleh Alfikon ya mengenai bagaimana memberikan award. Jadi karena dulu ada istilahnya pemberian reward dan punishment ya, punishment, pemberian penghargaan dan hukuman kepada murid. Bahwa rupanya hasil ini, kegiatan ini tidak relevan lagi terhadap perkembangan dunia psikologi murid Bapak Ibu. Ini ada beberapa pengaruhnya Ibu. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bagaimana dampak yang pertama? Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung, ya akan bergantung kepada penghargaan itu. Dia akan terus ketergantungan dia. Ya, sama cara budak kecil, mamanya kan, rajin belajar nanti dikasih belikan remote control, tahun berikutnya dibelikan sepeda, nanti dia akan bergantung terus dengan hadiah-hadiah itu. Ya, jadi akan ketergantungan yang pertama. Ya. Ini tapi kebanyakan kepada anak-anak kecil ya. Kalau dewasa mungkin sudah berbeda motivasinya. Takutnya nanti kalau sudah dewasa dia minta beli motor, beli mobil. Ya kalau kita sanggup umpamanya. Nanti kan terus seperti itu. Nah, berikutnya penghargaan tidak efektif. Ya, suatu penghargaan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Ada syarat. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan dapatkan penghargaan. Ya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Ya tak? Kita telah berusaha litak-litak, ya. Tidak dapat, hadiah tidak dapat. Kita akan kecewa. Ya. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan diberikan penghargaan, itu masih tidak berhasil. Berhenti merokok dikasih apa mamanya, dikasih izin apa mamanya kan. Suaminya suka merokok dikasih izin untuk poligami mamanya kan, masih contohnya kan.
Atau istrinya ini berhasil diet, dibelikan mobil umpamanya, atau dikasih pembantu baru umpamanya, ya. Kalau berhasil diet, jadi itu penghargaan tidak efektif. Tapi ini hasil pemikiran ya Bapak Ibu, bisa kita pakai dari seperti itu. Penghargaan merusak hubungan Bapak Ibu. Jadi menurut Alfikon penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ini pernah kita lihat kan Bapak Ibu waktu pembagian hadiah? Tidak terlalu ini kan, siswa lain, animo siswa lain yang di bawah panggung itu. Kalau kita tidak paksa tepuk tangan, budak-budak tepuk tangan. Karena mungkin ya, ada rasa iri dari siswa yang tidak dapat penghargaan itu. Ya? Karena sifat iri itu sifat manusiawi itu Bapak Ibu. Itu sifat turunan yang dibawa oleh iblis waktu turun ke bumi. Ya? Jadi makin banyak sifat iri pada diri kita, mungkin iblis sudah banyak meracuni diri kita. Karena itu adalah sifat iblis. Karena iblis itu kan iri dengan Nabi Adam, disuruh bersujud. Nabi Adam sama malaikat iblis tidak mau. Jadi muncul iri, yang lain dapat ngapain awalnya. Itu macam-macam pemikirannya nanti itu. Ya, itu. Munculnya persaingan dalam kelas. Jadi bersaing. Kalau bersaing ini apa akibatnya? Menciptakan kecemasan. Persaingan kadang sudah tidak sehat, tidak fair lagi. Makanya kita sebagai bapak ibu guru wali kelas harus masuk dia ke dalam jiwa murid. Bagaimana bentuk persaingan. Dan saya pun juga pernah kecolongan dulu waktu beberapa tahun yang lalu. Siswa ini rajin, rupanya saya dapat penilaian dari laporan dari rekan lain, budak ini nyontek waktu ujian, ada kopelan, dia dapat nilai bagus. Ada siswa yang nilainya kecil ngasih tahu ke saya. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak informasi. Ya? Jadi ada persaingan Bapak Ibu kalau kita kebiasaan memberikan reward. Karena kan hakikatnya apa? Setiap murid itu punya bakat minat masing-masing Bapak Ibu. Ada yang punya minat di bidang keterampilan, punya minat di bidang literasi yang lain seperti itu, ya. Jadi mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan, mereka akan berhenti mencoba. Yang tahu dengan posisinya, potensinya akan mungkin terkejar. Akhirnya mahasiswa yang itu jadi malas dia, ya, malas akhirnya. Adilah tak kejuaraan mungkin, tak kedapat ranking juga. Akhirnya dia hilang semangat ya dengan adanya reward seperti itu. Ya. Dia sadar dengan diri saya, ketika kemampuan mengejar ranking itu. Akhirnya dia mundur, putus asa. Itu dampaknya, salah satu dampak reward Bapak Ibu. Berikutnya mengurangi ketepatan. Kata biasa dengan ini, contohnya apa? Ini ada 2 riset dari Alfikon. Dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah, dan mereka memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar. Sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya apa? Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Motivasinya uang, gawainya lah masing. Gak ada ini. Kalau motivasinya sudah motivasi yang lain. Pokoknya kalau motivasi yang ekstrinsik, hasilnya tidak akan efektif Bapak Ibu. Ya. Berikutnya di set kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu, ya, berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban. Sebagian lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak tidak tepat dibanding anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi kalau motivasinya hadiah, nanti hasilnya tidak sebagus dengan motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Jadi itu Bapak Ibu. Berikutnya apa lagi dampak? Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Ya. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Jadi waktu mahasiswa tersebut semakin mampu kerja dengan cepat.
Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini, setidaknya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, sudah kebiasaan ini, akhirnya kualitasnya turun. Sekarang kan kita bisa ya bikin opini, bikin artikel di koran ya. Dulu kalau kita bikin artikel di koran itu kita dibayar kan. Sekarang sudah tidak, Bapak Ibu. Kita bayar kita. Kalau mau ngirim artikel opini di Suraka, berarti kita yang bayar. Bukan kita yang dibayar. Ya. Atau kita ngasih ide, nanti jurnalis koran tersebut yang mengembangkan berita. Bayar kita. Ya. Jadi apa kita ini sudah bergeser. Jadi kalau ada Bapak Ibu Dewan Guru yang ingin mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan, yang bikin opini di koran, ya, bikin artikel di koran, gak usah susah Bapak Ibu, kebanyakan bayar saja, kasih banyak ide, dikembangkan oleh jurnalis. Nanti ada nama kita di situ. Ya. Kalau dulu enggak kan, titiknya dua baru kita dibagi semacam ini, honor ya, jadi itu menurut Alkitab. Jadi bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Sebaik-baik penghargaan adalah pelajar itu sendiri, Bapak Ibu. Ketika seorang anak belajar membaca, kemudian berhasil bacaannya, matanya berbinar-binar ketika dia berhasil membaca, itulah yang penghargaan. Dia berhasil untuk belajar membaca. Jadi sebenar-benar penghargaan adalah keberhasilan belajar itu sendiri. Itu penghargaan ideal, penghargaan terbaik. Ketika anak kita nggak baca ini, nggak baca di jalan atau baca menulis, ini senang baca menulis. Disitulah sebenarnya dia berhasil, penghargaan yang dia dapatkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas di kelas ya Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Contoh seperti ini. Wajib memakai helm di bermotor di jalanan. Kemungkinannya apa? Untuk keselamatan. Seandainya kita terbalik motor, jatuh motor, kepala kita terlindungi. Bukan karena takut dirazia polisi. Ya, mungkin banyak juga itu. Kamu mau jalan di Palembang ngomongnya, banyak ya polisi. Banyak polisi baru pakai helm ngomongnya. Karena kan takut ini sisiran rambutnya berantakan, kan? Ya rambutnya ini ngomongnya. Atau selang jilbabnya berantakan. Jadi ini maksudnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Supaya untuk adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Keselamatan, kesehatan, itulah yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Ya, jadi itu yang makanya disebut nanti di kelas-kelas itu namanya keyakinan kelas. Dia menanamkan nilai-nilai kebajikan. Ini contohnya. Bersikap positif, keyakinan kelas 1, belajar, senang, namanya, lalu melakukan tugas. Ini di SD ini. Di SMP, kami meyakini bahwa sangat penting menghormati orang. Berikutnya, mengapa kegiatan ini keyakinan kelas itu perlu ditanamkan? Karena hakikatnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Menurut Maslow ada 5. Yang pertama kebutuhan akan penguasaan, keinginan untuk kepuasan ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada murid yang caper cari perhatian, bermain kan? Itu adalah siswa butuh rasa kasih sayang, ya. Ingin diterima. Kemudian kebebasan. Kadang kita tinggal kelas segil, tulisnya budak berkeliaran. Itu kebebasan. Ya. Atau kita ngajo, budaknya tidur, itu kebebasan. Ya. Berikutnya kesenangan juga. Hampir mirip nih kebebasan kesenangan. Ya. Kita lagi ngajar, dia pergi kantin makan. Ya. Mungkin dia stres, mungkin banyak tugas atau diserahin di rumah, gini, belum sempat makan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa kita tolak. Kita sebagai bapak ibu guru pun juga memiliki 5 kebutuhan. Yang kelima kebutuhan bertahan hidup. Ini yang pertama sekali sebenarnya. Berikutnya ya bapak ibu, ini posisi kontrol guru.
Kita dalam menindak murid ada 5 posisi Bapak Ibu. Dari yang pertama, yang terendah ya Bapak Ibu, namanya penghukum. Kalau kamu, ini contoh ya, kalau kamu baju kamu nggak masuk, baju kamu saya gunting, itu penghukum. Kalau kamu datang terlambat, kamu bersih-bersih, itu penghukum. Kemudian posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Kamu dari dulu sudah saya kasih tahu, tugas dibuat, akhirnya apa? Kamu dan naik kelas. Ya. Kamu datang terlambat terus, buat tugas tidak dan naik kelas. Jadi siswa apa? Merasa bersalah gitu. Apalagi kalau kita sampai 2, 3, 4 orang guru di dalam siswa, makin rasa bersalah siswa, makin terpojok nih. Ini posisi yang kedua. Posisi kontrol guru yang ketiga itu sebagai teman. Ya. Ayolah, tolonglah, aku kan nolong kamu, atau kayak kamu tunjuk itu sebagai teman. Ya, memposisikan murid sebagai teman kita. Dan ini punya dampak negatif Bapak Ibu ya. Bagi teman ini meskipun bagus, dampak negatifnya apa? Dia akan lebih menghargai gurunya saja. Guru lain kita abaikan. Ini dampak negatifnya. Kalau kita menganggap murid kita sebagai teman, akhirnya guru hanya patuh, murid hanya patuh kepada guru yang dianggap sebagai teman itu. Jadi ada semacam perbedaan pemilih kasih sayang. Ini dampak negatif sebagai teman. Nah, kemudian pemantau. Pemantau ini gurunya emosionalnya datar ya. Tidak emosional gurunya. Emosinya stabil. Marah tidak, agam tidak, ya. Kamu tahu apa konsekuensi kalau memakai sepatu tidak hitam, sepatunya diambil. Ya Pak. Contoh. Ya. Kamu akan saya perhatikan terus kamu sampai jam terakhir. Itu pemantau. Diklik terus bahasa kita. Ini gurunya emosinya stabil, tidak ada rasa personal, tidak muncul di sini. Kepentingan pribadi tidak ada di sana. Ini yang pemantau. Berikutnya yang kelima, ini adalah posisi guru sebaik-baiknya guru yaitu sebagai manajer, ya, pemimpin. Ini posisi yang diharapkan kita miliki semuanya sebagai bapak ibu guru, manajer. Nanti ada keterangan ini. Kita akan lihat dulu. Ada bapak ibu ya, apa ini? Nah ini bapak ibu, contoh pengukur. Ini yang bawah sekali. Kalau bisa jangan seperti ini. Ya. Baik-baik penerapan disiplin positif, budaya positif. Kalau bisa tidak ada hukuman. Jadi sebelum kita masuk ke sini ada 3 istilah: hukuman, konsekuensi, dan yang terbaik namanya restitusi. Ya. Kalau bisa tidak ada hukuman, ya. Ini program ini Bapak Ibu, memang banyak juga pro kontranya, ya. Cuman ini sebagai bentuk rasa tegak lurus terhadap ini. Ya. Yang pertama hukum. Nah, ini contohnya. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Ini contoh-contoh kata-kata guru terhadap muridnya. Selalu. Pasti selalu yang terakhir. Pasti kamu terlambat pulang. Saya bahasa kita ya. Kalau hari ini kamu tetap pulang. Itu hukum. Bagaimana ciri-cirinya? Ada suara tinggi, mata melotot, jari nunjuk-nunjuk menghardik. Itu hukum. Ya. Nah, tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya datang terlambat? Hasilnya apa? Ini kemungkinan murid marah, sudah kembali duduk, murid itu mengorek-orek bukunya, banyak tulisnya, lebih buruk lagi. Banyak motor gurunya akan menggores kendaraan tersebut. Ini pernah saya alami ini seperti itu. Saya merazia sendal siswa, siang ini sendal saya yang hilang. Ya? Saya tidak menuduh siswa tersebut, cuma ini saja. Apa berkaitan ke gimana? Ini penghukum, ya. Membuat merasa bersalah. Nah ini saya yakin ini kita semua sudah pernah melewati ini.
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu ini, contoh-contohnya ya. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini membuat rasa bersalah terhadap kamu. Di posisi ini murid akan memiliki yang buruk tentang diri mereka. Dia akan memiliki mereka yang buruk, merasa apa itu? Teruk, bagaimana nada suara menolak, kamu sedih, masih jadi ibu, ya? Bikin anak jadi lesu, insecure. Nah, itulah kalau kamu. Bagaimana kemungkinan psikologi siswa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu orang gurunya, dan akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup menerima. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya lagi dalam sikap hukum. Ya. Emosi yang kadang-kadang merapat dalam murid, menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan murid dendam dengan murid lagi. Murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya, bisa menyakiti diri sendiri dengan amarahnya. Ini kemungkinan. Pak Jajak, tolong pukulan saya Pak Jajak. Hargai. Nah, ini berikutnya sebagai teman Bapak Ibu. Nah, ini mungkin ada juga kita melewati yang ini dulu. Ayo bantulah dari Bapak ya. Kamu ingat tidak dengan bantuan Bapak selama ini? Ini negatifnya bagaimana Bapak Ibu? Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu, ya, dan tidak untuk guru lain. Nah, ini dikhawatirkan nanti ada pilih kasih mungkin murid. Apa yang mereka agak dengan kampanye dengan guru lain tidak. Ini sampai ke sana ya benar kita takutnya. Murid hanya akan tergantung pada guru tertentu. Ini seolah-olah penentu masa depan murid hanya dengan guru itu baik. Nah, ini dampak negatif memposisikan diri sebagai teman. Bagaimana nada suaranya akrab, ramah, bercanda, merapat pada murid, menyenangkan. Bagaimana nanti perasaannya? Kemungkinan seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dapat pekerjaan murid. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, nanti hanya akan berbuat sesuatu dengan yang nyuruh guru itu. Dan guru itu berlaku yang sama dengan guru lain. Soalnya kadang kalau kita sering ngomong siswa, apa kita nyerahin siswa itu kan enak. Tapi ketika guru lain nyerahin enak. Nah, ini mungkin bisa jadi memposisikan guru tersebut sebagai teman. Sampai dengan kita enak dengan guru yang itu enak. Nah, ini bisa jadi ya Bapak Ibu. Atau pendekatan kita mungkin yang salah dengan murid. Itu nyerai juga ada nyerai gue marah sebelum marah gue ngomong. Jadi itu yang sebagai teman. Berikutnya sebagai pemantau. Ini sebenarnya bagus juga Bapak Ibu. Pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, daftar cek. Jadi gurunya punya data dia. Seperti itu yang pemantau. Emosinya stabil, tidak ada rasa marah, tidak ada. Ini dia. Bagaimana kemungkinan perasaannya? Memahami konsekuensi yang dijalankan dengan melanggar. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan. Meskipun begitu ya, murid tetap tidak nyaman dengan pemantau itu ya Bapak Ibu, karena dia merasa terlihat dipantau terus. Itu tidak nyaman. Dan yang kelima adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk menjaga perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada ini yang terbaik Bapak Ibu, posisi sebagai seorang manajer. Kita serahkan solusi kepada siswa itu. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu Dewan Guru semua, Bapak Ibu wali kelas, kita menggunakan keyakinan kelas. Baik. Ini Bapak Ibu. Ini berikutnya terakhir. Ini terakhir. Penerapan restitusi. Jadi ini salah satu tahapan psikologis kepada murid yang punya masalah, ya kan? Ada 3 tahapan menurut Dian Goslen ini dalam restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama, nanti kita lihat video. Mau dilihat videonya? Video penerapan restitusi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berikutnya terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini contoh kalimatnya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau kita manggil siswa umpamanya, kata-kata seperti ini kita sebagai guru. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kasarnya kita siswa yang salah, maunya kita panggil kan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah itu salah satu contoh kalimat yang kita gunakan dalam penanganan siswa bermasalah, yang disebut dengan stabilisasi stabilitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini salah satu kata-katanya adalah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buat. Kamu boleh menangkan sikap itu, tapi kamu harus menangkan sikap yang baru. Ini salah satu kata-kata guru terhadap murid di langkah kedua. Jadi kita semua jangan langsung ini ya. Posisi saya di sini ya Bapak Ibu, saya menyampaikan juga ikut memperbaiki diri saya. Bukan berarti saya sudah paham dan mengajari Bapak Ibu Dewan Guru. Jadi pemahaman seperti Bapak Ibu ini, Bapak Ibu Guru ya. Kita sama-sama belajar di sini. Bukan berarti saya merasa paling benar ya. Saya hanya menyampaikan pemahaman yang saya dapatkan, juga saya ikut belajar. Jadi seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang umum telah kita sepakati? Itu contoh-contoh kata-kata dalam bikin pantun. Jadi nanti ya Bapak Ibu guru penggerak bikin yang out of the box istilahnya kan, dalam kolaborasi. Nanti saya bikin pantun di baris di sini. BGP Sumatera Selatan berada di Sukarami menurun jalan. Senang rekan guru hebat yang tertarik. Sebagai pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan berbasis nilai pendidikan adalah kompetensi yang diharapkan terdidik. Sepantun berikutnya, berilah lilin di toko sebelah sekalian juga dengan korek api, agar terang jalan ke rumah Pak Ali. Tegakkanlah disiplin sekolah tanpa menyakiti murid sendiri dengan memberdayakan disiplin positif. Nah ini penutup dari saya. Jadi ini sebagai gambaran tuh Bapak Ibu yang mau ikut pendidikannya. Kita harus punya pemikiran ide-ide yang out of the box istilahnya ya. Apa tuh? Pasti ya, kendaraan, lumayan ya. Pantun. Ini contohnya. Nah itu, ini posisi ini segitunya. Kita lihat contoh video, nggak usah video nanti ini. Nah ini Bapak Ibu kontrol restitusi ya Bapak Ibu. Jadi pendekatan dengan siswa yang disebut dengan restitusi Bapak Ibu. Nah jadi kalau bisa, bukan berarti saya begini ya, langkah terbaik seperti
Cek, ya, posisikanlah diri kita sebagai seorang manajer, ya, itu adalah yang terbaik. Posisi guru yang terbaik kepada murid adalah sebagai seorang manajer. Bagaimana? Yang yang menjaga wibawa dan harga diri murid tanpa dia merasa down, ya. Dan dia bisa berusaha menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Melalui apa? Dengan menanyakan kembali keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dapat dari mana? Yang didapat dari kesepakatan antara murid dan guru di kelas. Jadi seperti itu, Bapak Ibu Dewan Guru. Ya, ini juga bagi saya juga ya. Ini jadi penerapannya seperti itu. Jadi tidak langsung marah-marah, emosional ini ya, nah, seperti itu. Demikianlah Bapak Ibu sosialisasi, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu Guru, kegiatan ini ada dua manfaat yang Bapak Ibu dapatkan. Manfaat yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat secara cuma-cuma. Dan yang kedua, Bapak Ibu mendapatkan akomodasi makan siang yang juga didapatkan secara cuma-cuma melalui program guru penggerak ini. Terima kasih. Bukannya dilupa, ilmu dapat, makan dapat. Aman lagi. Kalau bisa Pak Hafiz tolong share ke grup Bapak Cak. Iya ya. Karena ini menurut saya Bapak Ibu ini cukup bagus, ya. Ini cukup bagus. Dan kemudian Bapak Ibu tadi saya sudah share ke grup itu macam-macam TikTok yang saya dapatkan. Lalu saya simpan, kemudian saya share tadi untuk sedikit menambah wawasan, mungkin dibentuk